Burnout adalah masalah kebanyakan orang hidup zaman sekarang. 16% pekerja di Indonesia mengalami stres dalam kerjaan. Kalau sudah stres, ujung-ujungnya penurunan produktivitas, bikin kesalahan. Burnout secara emosi ini adalah kelelahan yang terjadi sepanjang waktu, bukan sesuatu yang sifatnya emosi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Andeva Thomasjaya. Di sini seperti biasa saya akan memandu jalannya podcast pada tema kali yang berjudul tentang burnout mahasiswa. Dan juga kalau pentingnya di sini juga sudah hadir narasumber kita. Dengan siapa, Mas? Mas Yusron. Ya, dengan Mas Yusron yang mungkin tidak asing lagi di kalangan kampus-kampus kita tercinta ini. Nah, tadi naik apa bang? Sini bang? Saya naik motor. Naik motor. Kebetulan habis ada acara ya langsung sini ya? Ya, betul. Baik, mungkin nggak perlu berlama-lama lagi. Saya Andeva akan memandu jalannya podcast kali ini untuk 5 menit ke depan tentang tema yang saya angkat bersama kawan-kawan itu tentang burnout pada mahasiswa di Ningsal ini. Mungkin langsung saja bang, tidak perlu lama-lama lagi. Gimana sih bang? Mungkin bisa diperkenalkan dulu bagaimana kehidupan mahasiswa ini di kegiatan kampus atau di mana kampus? Untuk di kampus ya, saya mahasiswa seperti pada umumnya. Saya mahasiswa psikologi semester 6. Kebetulan kesibukan saya kuliah dan kerja seperti itu. Ya basic seperti itu mas. Saya cuma kuliah kerja. Berarti kuliah kerja ya. Lalu untuk organisasi sendiri bang mengikuti nggak di dunia kampus itu? Kebetulan saya sejak maba juga bergabung di himpunan mahasiswa Islam ya. Saya cukup aktif di situ. Ya, ini sebatas itu sebenarnya. Kalau untuk seperti band atau hima itu pernah kita gabung kan? Ya, kalau untuk BM atau DEMA yang bahasa itu, saya ikut di DEMA Universitas itu salah 3 itu. Saya di bagian kajian aksi strategis sastra. Mungkin menyambung ya bang dari tema kita yang berjudul burnout pada mahasiswa ini. Ada nggak sih bang apa kayak gejala-gejala yang muncul mungkin yang pernah bang Yusron alami selama 6 semester ini mengalami burnout atau gejala-gejala terkait dengan hal tersebut? Terkait burnout ya? Ya. Mungkin burnout saya, kalau saya pribadi, secara pribadi untuk tugas-tugas kampus mungkin saya tidak terlalu terbebani. Tapi mungkin yang burnout bagi saya itu untuk bagaimana membagi waktu saya ke bekerja sebelumnya. Karena kebetulan saya di sini juga menghidupi diri saya sendiri, jadi gimana caranya fokus saya itu malah bukan ke kampus, fokus saya ke bekerja dari kehidupan di luar kampus malah seperti itu. Karena bagi saya kampus itu hanya formality dan mungkin teman-teman juga merasakan kalau di kampus itu juga terlalu banyak dapat dalam hal keilmuan terutama seperti itu. Jadi memang Bang Yusron ini notabene latar belakang juga bekerja dan jadi mungkin nggak sih bang waktu-waktu buat kuliah atau buat organisasi itu terpecah karena ada suatu kerjaan yang jadi kewajiban bagi pecah apa enggak mungkin skala prioritas saya. Skala prioritas saya tetap kuliah nomor 1 walaupun cuma formalitasnya tetap nomor 1. Cuman kan ya karena mungkin kemampuan saya juga terbatas juga, jadi terkadang memang beberapa kali ini di beberapa kegiatan, misalkan kegiatan di universitas, kebetulan saya ada hal apa ya, kalau kembali lagi ke skala prioritas, saya lebih memprioritaskan hal-hal yang menurut saya prioritas seperti itu. Itu untuk pecah apa enggak, ya normal sih kalau menurut saya untuk pecah apa enggak ya, kadang kita juga masih kepecah-pecah juga fokusnya nggak bisa selalu fokus ini. Juga teman-teman saya juga ada juga yang sedang bekerja juga kan ya seperti yang kalian mahasiswa. Tapi untuk lebih ke apa ya? Pokok inti dari tema kita akan tentang burnout ini. Dari sebagian beberapa organisasi ataupun mata kuliah atau dunia kerja bang itu ada nggak sih bang hal-hal yang memang menjadi gejala paling besar awalnya bisa muncul burnout itu sendiri?
burnout. Oke. Mungkin saya sedikit pendekatannya pakai punya Herbert ya. Herbert itu dia ngomong, mungkin kalau salah bisa teman-teman koreksi. Dia ngomong burnout itu adalah ketika seseorang mendapatkan tekanan secara terus-menerus, kemudian dia nggak mampu untuk meregulasi hal tersebut. Jadi pernah nggak tadi pertanyaannya? Pernah nggak saya kena burnout? Masih pernah mas. Karena stresor saya kan banyak, tekanan saya juga banyak. Mulai dari saya juga kadang menekan juga. Kan semakin banyak kegiatan kita, semakin cukup sulit juga kita untuk mengklasifikasikan skala prioritasnya. Jadi ya saya itu terus bagaimana cara saya tadi ya? Bagaimana cara saya untuk menanggulangi burnout itu sendiri? Biasanya kebetulan saya hobi nulis. Jadi kalau pakai punyanya Prof. Adam Juwari di stres, cemas, dan depresi itu, kita harus mampu untuk meregulasinya melalui tiap-tiap tulisan yang kita buat. Atau mungkin bahasanya kalau di psikologi writing therapy ya. Ini semacam itu. Kalau writing therapy kan lebih ke menggambarkan masalah-masalah tersebut secara jelas. Tapi biasanya saya karena suka nulis, saya biasanya pakai puisi-puisi atau kata-kata yang tersirat seperti itu, nggak pernah tersurat. Jadi itu bagi saya cukup menenangkan juga, cukup melegakan bagi saya pribadi. Seperti itu. Jadi Bang Yusron sendiri menggunakan writing therapy sebagai salah satu obat lah, saya tadi sebagai obat untuk bagaimana sih kita menanggulangi burnout itu sendiri. Kita lanjut ya Bang. Untuk mungkin kan dari segi perkuliahan kan Bang, ini kan banyak kan teman-teman kita dari mungkin dari teman-teman eksternal maupun teman internal kita. Itu ada sih Bang dukungan dari mereka, ataupun ada yang malah justru bikin burnout itu semakin nambah gitu Bang. Beban volume burnout itu semakin nambah terhadap pertemanan. Kalau pakai pendekatannya Prof. Adam Juwari itu, jadi cowok sama cewek itu mempunyai kemampuan untuk mengatasi masalah berbeda. Cowok itu lebih banyak membutuhkan dukungan sosial daripada cewek. Dan tingkat kekuatan psikis itu kalau kata Carl Jung itu 80% cewek lebih kuat daripada cowok. Cowok itu bisa dikatakan cuma 20%. Jadi kemungkinan untuk terjadinya burnout, mungkin cewek seringkali kan kita lihat cewek-cewek dikit-dikit nangis. Tapi mereka nggak pernah burnout gara-gara itu. Justru dengan mereka menangis, dengan mereka bersedih-sedih. Mungkin kan banyak teman-teman kita yang setiap habis maghrib nangis, habis sisa nangis, malam dikit nangis kan gitu. Tapi itu nggak membuat mereka itu, karena mereka mampu meregulasi secara bagus seperti itu. Beda dengan laki-laki. Kita ini kan kalau kata zaman sekarang kan laki-laki tidak bersyukur apa-apa gitu ya. Bukan itu untuk bukan itu berarti kita melebay-lebaykan, tapi memang laki-laki itu seperti itu mas. PFC kita itu nggak mampu mengontrol banyak sekali fokus gitu, kita nggak mampu multitasking dan cewek lebih banyak mampu multitasking. Kita satu kegiatan ya udah itu satu selesai, 2 selesai, 3 selesai. Kalau cowok 5 sekarang bisa. Jadi makanya kita lebih gampang kena burnout, karena fokus kita gampang satu, gampang terpecah. Yang kedua kita nggak bisa multitasking juga. Mungkin di situ. Kalau dari segi pertemanan sendiri gimana Pak? Banyak yang lebih mendukung ataupun malah banyak yang menambah permohonan dari pengalaman Anda? Pertemanan saya pribadi apa pertemanan di antara teman-teman? Ya, atau pribadi? Saya pribadi ya. Untuk pertemanan saya karena mungkin saya juga dulu ya waktu awal-awal maba itu kami sampai semester 2 saya juga belum menemukan pekerjaan tetap di sini, masih saling mendukung. Kita masih punya circle, kita masih punya ini gitu. Cuman semakin jalannya waktu, saya juga semakin disibukkan dengan kegiatan saya sendiri. Akhirnya entah mereka yang pergi atau saya yang pergi seperti itu maksudnya. Dan
kita semua tahu di dunia profesional itu enggak ada itu semacam hubungan emosional, nggak banyak bos yang mengerti semacam itu kan. Jadi ya menurut saya pertemanan di dunia saya cukup kalau di dunia psikologi ya cukup nggak sehat kalau Toksik lah. bisa dikatakan toksik ya seperti itu dunia pragmatis ya. Jadi menarik sekali teman-teman bahwasanya Bang Yusron ini menceritakan bagaimana pengalaman Bang Yusron di dunia kampus, di dunia pekerjaan. Itu juga bisa jadi reminder buat kita, khususnya mahasiswa ya. Bagaimana cara kita bisa merespon tekanan-tekanan dari bisa stres tugas, stres organisasi, maupun bagi teman-teman yang masih bekerja itu bisa menjadi satu reminder atau suatu pelajaran. Mungkin dari Bang Yusron sendiri ada nggak sih Bang pesan-pesan untuk teman-teman kita di kampus yang mungkin merasakan hal yang sama dengan Bang Yusron saat ini? Terkait benar ya. Mungkin ini ya pesan untuk teman-teman yang ada di kampus, untuk teman-teman psikologi juga ya. Karena kita juga mahasiswa psikologi, harusnya kita mampu untuk self healing sebenarnya mampu seperti itu. Karena kadang kita nggak bisa menarik juga mahasiswa psikologi itu terlalu banyak meromantisasi penyakitnya seperti itu. Ini perlu dihindari juga agar kesehatan mental kita itu selalu terjaga. Oke, mungkin waktu sudah begitu saja berlalu. Terima kasih sekali atas informasi atas kita yang diberikan Bang Yusron kepada kami. Itu menjadikan saya pribadi sebagai mahasiswa juga di psikologi jadi punya apa buat saya, bagaimana saya bisa merespon, saya bisa menjalani kehidupan saya itu agar hal-hal tersebut itu terhindar dari kehidupan saya juga. Mungkin segitu saja perbincangan kita kali ini dengan narasumber kita yang sangat kece, Bang Yusron. Terima kasih sekali. Untuk kita lanjut, kita bisa jumpa lagi di next video. Terima kasih Bang.